Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di hari ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana membersihkan rantai ya teman-teman. Saya menggunakan ini daya teman-teman, daya ataupun rinso ya. Wis mbuh apa jenenge, pokoknya yang ada daya dan rinso. Daya wis apa rinso itu mereknya daya ya teman-teman. Jadi saya campur dengan pertalit lalu saya aduk teman-teman secukupnya, dan saya gunakan sikat gigi yang sudah jelek ya teman-teman, yang biasanya saya gunakan untuk membersihkan bagian-bagian yang terkena kotoran di mesin. Jadi lebih gampang menggunakan sikat gigi teman-teman. Sikat giginya boleh baru ataupun bekas juga nggak apa-apa, yang penting masih ada giginya ataupun apa ya, wis apa sikate kuwi lho jenenge teman-teman. Susah menjelaskannya, pokoknya yang masih ada giginya ngono ya wis ya. Yang penting teman-teman paham. Lalu kita oleskan atau kita gosok-gosokkan sampai bersih ya. Sabar sambil diputar rodanya. Kita gosokkan ya dengan cairan yang sudah kita bikin tadi teman-teman. Perhatikan ya teman-teman, apakah nanti berhasil atau tidak, kita coba. Karena banyak di luaran sana yang bingung mencari ataupun membersihkan kotoran yang nempel ataupun debu-debu yang nempel akibat dikasihnya pelumas atau oli kotor ya teman-teman. Dan rantainya itu cepat katanya molor, padahal rantai itu tidak bisa molor ya teman-teman. Itu karena gigi tariknya atau gearnya itu yang aus, jadi terlihat rantainya itu molor. Kita sabar ya teman-teman, kita gosokin pelan-pelan. Kalau ada kopi kita sambil ngopi teman-teman. Pokoknya intinya kalau rantainya molor itu bisa-bisa jadi 2 meter atau 5 meter ya teman-teman. Kalau emang bener rantainya bisa molor, itu salah ya teman-teman. Karena sebenarnya yang bikin terlihat panjang rantainya itu adalah gearnya yang bagian belakang dan gear yang depan itu sudah mulai aus. Jadi terlihat panjang karena pasti pergerakannya itu gearnya semakin kecil ya rantainya akan terlihat panjang ya teman-teman. Jadi pemahamannya seperti itu ya. Terus ini udah mulai kotorannya sudah mulai rontok ya teman-teman, udah mulai rontok. Perhatikan, kita gosok-gosok ya sampai bersih, pokoknya sampai merata. Ini yang sering saya lakukan ketika saya membersihkan rantai teman-teman. Jadi misalkan ada konsumen yang mengeluhkan rantainya bunyi-bunyi ya, itu sering saya bersihkan dulu, terus saya kasih pelumas dengan oli yang baru teman-teman. Saya tidak pernah menggunakan cairan pembersih rantai teman-teman, saya selalu menggunakan oli yang masih bersih teman-teman. Terlihat ya teman-teman, kotorannya sudah mulai rontok ya. Perhatikan seperti ini, kita gosok terus sampai merata, sampai kotorannya hilang. Pokoknya sabar saja, dinikmati ya teman-teman, karena ya ini terkadang membuat kita itu nggak sabar ya, saking parahnya rantainya teman-teman, gemuknya itu banyak banget yang nempel. Tengok kotorannya pada terjatuh ya, hitam pekat teman-teman. Inilah yang bikin rantai ini cepet apa ya, cepet baling ya, kadang kencang kendor itu loh teman-teman, itu baling ya bahasanya. Susah pokoknya kalau untuk diterangkan nanti bahasanya itu menurut bahasanya teman-teman sendirilah. Kalau teman-teman ketemu rantai yang sering kencang kendor itu kan susah itu nyetel rantainya. Itu ada triknya tersendiri teman-teman. Tapi hari ini kita tidak bikin tutorial cara setel rantai ya teman-teman. Kita hanya membersihkan rantai saja. Kalau misalkan ini nanti berhasil ya silakan dicoba di rumah masing-masing yang punya motor yang menggunakan rantai ya. Kalau matic ya nggak ada rantainya teman-teman. Kita gosok terus teman-teman sampai merata, bagian dalam bagian luar kita gosok sampai merata teman-teman.
Pokoknya sambil ngopi juga nggak apa-apa teman-teman, siapkan kopinya ya. Ini kita hanya menggunakan deterjen saja teman-teman, Daya dengan Pertalite secukupnya saja. Sebenarnya kalau untuk membersihkan kotoran seperti ini teman-teman ya, bekas-bekas pelumas yang nempel di rantai ini sebenarnya pakai bensin aja itu juga sudah bersih teman-teman ya. Jadi nggak perlu cairan yang lain, tetapi biar cepat, biar nggak habis banyak bensinnya teman-teman, kita menambahkan deterjen atau rinso ya teman-teman. Kita akan mencoba bagaimana hasilnya. Kalau sebenarnya itu lebih bagus memakai itu teman-teman, yang untuk cuci piring itu apa namanya, itu banyak itu di dapur ya, di dapurnya masing-masing itu pasti banyak itu yang untuk nyuci piring itu teman-teman, apa ya, sanglet. Nah ya sanglet mbah apa jenenge itu yang untuk cuci piring, saya kurang paham namanya. Itu lebih bagus dicampur dengan bensin ataupun Pertamax ya, ataupun Pertalite, itu bisa untuk membersihkan rantai teman-teman. Itu juga direkomendasikan ya. Intinya kita membuat cairan itu jangan sampai kita merusak rantainya ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita bersihkan, hasilnya itu suaranya akan halus ya, tidak kasar lagi, dan rantainya pun enak dilihat ya, bersih gitu. Kalau kayak ini kan kotor lah ya, nengoknya aja males ya teman-teman. Jangankan nengoknya, mau nyetel rantainya aja males ya teman-teman, karena terlihat banyak kotoran yang nempel sampai hitam ya teman-teman, parah. Nengok tuh, terlihat ya kotorannya pada rontok ya teman-teman, pada terjatuh tuh ya. Nanti pokoknya hasilnya kita lihat apakah nanti berhasil atau enggak ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, sebelum melihat hasilnya jangan lupa disupport selalu channel saya agar terus bisa berkembang ya teman-teman. Dan saya nanti ketika saya sudah bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube, maka saya akan bereksperimen teman-teman. Nah, jadi buat yang sudah support channel saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya, amin. Nah ini teman-teman hasilnya setelah kita siram menggunakan air, terlihat ya udah kinclong ya teman-teman. Nggak perlu waktu lama ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan sekali dua kali belum kinclong ya silakan dibikin ulang lagi cairannya, ditambahin. Kita gosok terus ya teman-teman. Intinya rantainya ini sampai bersih, gearnya sampai mengkilat, sampai kinclong, wes ngono ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan ini cairan berhasil ya teman-teman. Kita uji coba dan seperti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi rantainya tidak terlihat kaku lagi ya teman-teman. Jadi sudah lembut lagi teman-teman. Perhatikan ya, ini kita siram menggunakan air saja sudah seperti ini. Ini belum kita lakukan pengeringan ya teman-teman. Mantap ya teman-teman, ini berarti bisa direkomendasi buat dicoba di rumah teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman mencoba di rumah itu nggak bisa bersih, berarti mungkin masih kurang ya teman-teman, cairannya itu masih kurang ya, ataupun untuk pembersihannya itu masih diperlukan beberapa kali biar bisa berhasil seperti ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa support terus ya channel saya, Solusi Injeksi Channel, solusinya motor injeksi ya teman-teman. Mantap ya teman-teman, hasilnya teman-teman sudah lihat sendiri. Menurut teman-teman gimana, silahkan berkomentar. Apakah menurut sampean ini sudah bisa direkomendasikan apa belum ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya ya. Kalau rantainya kayaknya nggak bisa sampai mengkilat ya teman-teman, karena apa, rantainya juga warnanya hitam. Yang penting kotorannya itu sudah hilang dan sudah halus lagi ya teman-teman, suaranya tidak krakrok ya teman-teman. Nah rantainya udah bersih ya teman-teman. Lihat, perhatikan rantainya sudah bersih ya, tidak ada lagi kotoran yang menempel, tinggal dikasih pelumas. Bisa menggunakan ini pun terlihat juga gearnya juga bersih ya teman-teman, gearnya bersih. Jadi bisa ditambahin pelumas ya, terserah teman-teman mau menggunakan pelumas merek apa. Kalau saya masih rekomendasi dengan oli yang baru ya teman-teman.
Intinya ketika kita menggunakan oli kita harus rajin membersihkan, tetapi insya Allah rantainya akan tetap enak dipakai teman-teman, tidak naik turun ataupun tidak baling ya teman-teman kalau menggunakan oli. Kalau untuk cairan yang lain saya belum pernah menggunakan karena saya selalu merekomendasikan konsumen saya itu dengan oli yang bersih teman-teman. Terkadang kalau saya punya tap-tapan dari botol-botol itu saya tampung untuk membersihkannya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.